Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, wahaikum bitahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah dengar keutamaan 3 masjid ya, dibawakan oleh Ustaz Faisal Abdillah hafizahullah taala. Bapak Ibu sekalian, ada 3 amalan yang disampaikan Nabi SAW, yang setiap yang mengamalkannya maka dia akan mendapatkan halawatul iman, kelezatan iman. Perhatikan baik-baik ini hadisnya. Ada 3 amalan yang kalau diamalkan, setiap yang mengamalkannya akan mendapatkan halawatul iman, kelezatan iman. Ini yang mahal Bapak Ibu sekalian. Banyak orang beriman tapi tidak bisa merasakan kelezatan iman. Ya. Lezatnya iman itu disampaikan Nabi dalam hadis. Ya. Banyak orang tersiksa dengan keimanannya. Saya ulangi, banyak orang tersiksa dengan keimanannya. Siapa itu? Orang-orang munafik Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang kemudian menyembunyikan kemunafikan dalam dirinya, lalu menampakkan yang baik-baik. Ya. Makanya Allah turunkan ayat khusus, bahkan surah khusus. Ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dia orang munafik itu paling di bawah. Maka kalau ada orang kafir dan orang munafik, mana yang paling berat siksaannya di neraka? Orang munafik. Bayangin ini, orang yang KTP-nya Islam tapi dia membenci Islam, tidak merasakan kenikmatan Islam. Coba bayangkan, kata Allah dalam An-Nisa, fid darkil asfal, di paling bawahnya neraka, minan nar. Sedangkan neraka itu kita tahu darokat, darokat itu ke bawah. Alamin, sini dengar ceramah Alamin, Alamin dengar ceramah sini. Bagus ceramahnya, sini dulu. Biar tahu tentang neraka sini. Nih ya. Tapi saya agak trauma juga karena langsung dia praktekkan masalahnya. Apa? Keluar dari raudhah, saya tanya, apa doamu Alamin? Dia bilang, Allahumma amitni bil Madinah. Mati aja. Masih panjang umurmu, insyaallah. Jangan minta mati dulu ya. Nih ya. Dengar ceramah di sini nak ya. Jadi orang munafik itu Alamin paling bawah. Ya, innal munafiqina fi hayyakallah Syekh. Waalaikumsalam. Kayf halak? هذا ابني الأمين يتشرف بالمدينة ما شاء الله ما شاء الله. Waalaikumsalam. Indonesia. حياك الله. كرمك الله شيخ. أهلا وسهلا. أهلا بك. الله يحفظك. Jadi orang munafik ya, itu paling bawahnya neraka Bapak Ibu sekalian. Nah ternyata subhanallah, ada yang dinamakan dengan halawatul iman, ya, kelezatan iman. Orang-orang yang beriman dan bisa merasakan lezatnya iman di hatinya. Bahkan subhanallah, Allah menjadikan al-munafiqun satu surah khusus untuk orang-orang munafik Bapak Ibu sekalian. Ya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ya, subhanallah, dari sini kita mengerti bahwa ternyata bahaya menjadi orang yang beriman tapi tersiksa dengan keimanan. Iya. Apa Ustaz contohnya tersiksa dengan berat sekali kalau diajak sholat. Iya. Disuruh pakai jilbab berat. Orang-orang begini ini orang yang tersiksa dengan keimanannya Bapak Ibu sekalian. Iya. Dia punya keimanan, dia yakin ada Allah, tapi dia tidak mau pakai jilbab. Ini kan menyiksa diri. Sama dengan orang yang ketika tanya, Bu, kenapa kita tidak mau pakai jilbab? Dia bilang, belum pantas Kak Ustadz. Banyak sekali. Yang akhirnya ketika setelah pulang umroh, saya bilang, Bu, setelah ini saya dengan ibu tidak ada lagi apa-apa ya. Saya sudah menyampaikan bahwa Allah tidak akan ridho sama seorang wanita yang tidak menutup auratnya. Walaupun iya, ibu berusaha dengan banyak amalan yang lain, tapi kalau ibu belum menaati perintah ini, subhanallah, iya. Akhirnya banyak itu yang terngiang-ngiang dengan kalimat-kalimat itu. Sampai kemudian di Indonesia dia telepon saya, Ustaz, bismillah Ustaz, mau maka pakai jilbab. Iya. Sama dengan bapak-bapaknya juga. Saya katakan, Pak, kalau kita sholat ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di rumah, ya, tidak mau ke masjid, ya. Umar bin Khattab sampai mau membakar rumahnya seorang yang tidak mau ke masjid untuk laki-laki. Nabi SAW didatangi oleh orang kakek-kakek tua, lebih tua lagi dari kakek Amin. Sudah bungkuk jalannya kek. Datang pakai tongkat, buta. Kita masih bisa melihat. Lalu menanyakan, ya Rasulullah, afiya ana.
Ya, abi mithli ana, apa orang seperti saya ini wajib ke masjid? Kakek-kakek tua buta. Coba dengerin bapak-bapak semua yang punya anak laki-laki, ya. Kakek-kakek tua buta pakai tongkat datang ke masjid. Afiya ana, ya, apa abi mithli ana, apa orang seperti saya wajib ke masjid? Apa kata Rasulullah SAW? Asami'tan nida. Dia tanya sama orang buta kakek tua ini, apa kamu masih mendengar azan? Kata kakek tua ini, saya masih dengar azan. Naam, sami'tun nida. Qala wa fi dzalika fastajib. Maka dengan itu jawab itu azan ke masjid. Kakek tua buta suruh ke masjid. Kenapa kalau laki-laki suruh ke masjid, Bapak Ibu sekalian? Karena di situ kelezatan iman. Hadisnya Kak, yang 40 hari tidak ketinggalan, ya, salat berjamaah takbiratul ihram di masjid. Itu kan Masya Allah berat. Iya, luar biasa beratnya itu. Ya, Sa'ad bin Musayyib, seorang sahabat tabi'in, sebenarnya sebagian ulama mengatakan dia tabi'in, itu tidak pernah ketinggalan selama 40 tahun takbiratul ihramnya imam. Subhanallah. Nah, walaupun kita subhanallah mungkin merasa tidak bisa seperti beliau, tapi ini ada hadis Nabi bahwa 40 hari seorang laki-laki, ya, ataupun perempuan, tapi khususnya lebih utama ini laki-laki, tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar, maka dia dibebaskan dari dua bara'atan, bara'atun nifaq wa bara'atun minan nar, kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari api neraka. Ya, mau dibebaskan dari neraka, jaga solat ini 40 hari tidak makanya ada istilah arba'in. Arba'in itu 40 hari, ada istilah begitu kalau haji orang. Arba'in ji itu Ustaz, iya arba'in ji 40 hari dia tidak ketinggalan sholat. Nah kalau orang-orang umroh biasa arba'in, nah hitungi 8 hari kali 5, iya, 5 waktu sholat. Biasanya sebagian begitu. Cuman istilah itu arba'in untuk 8 hari itu tidak cocok sebenarnya. Arba'in itu yang dalam hadis Nabi 40 hari. 40 hari kali 5 200 sholat. Kalau bolong satu kali ulang lagi. Iya, ini saya punya teman mencoba ini. Ketika kemudian Syekh menjelaskan hadis ini, dia coba kodong. Teman saya, teman kampusku orang Afrika, subhanallah, berhasil 39 hari. Hari ke-40, pas kan dia dimulai itu dari sholat subuh, berakhir sholat isya. Sholat maghrib nih kasihan, sakit perutnya. Qaddarallah. Nah, jadi dia ulang lagi dari awal. Dia bilang ini temanku ini orang Afrika. Dia bilang saya tidak pernah menangis melebihi menangis saya ketika saya gagal ini 40 hari saya. Bayangkan 39 hari menajaga solatnya. Hari ke-40 tinggal 2 solat, maghrib isya. Pas maghribnya mau solat, mau ke masjid dan sakit perutnya. Dan orang kan tidak boleh Pak solat dalam keadaan menahan kencing, menahan buang angin. Kalau mau kentut keluar ki. Iya, jangan paksa solat dalam keadaan kita menahan itu. Tidak boleh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanallah, dia coba lagi, kedua juga gagal, hari ke-38, ketiga dia gagal, keempat dia gagal. Dia bilang, percobaan kelima, saya baru bisa menyempurnakan 40 hari saya. Subhanallah. Saya alhamdulillah dalam hidup sudah pernah 1 kali. Iya. Coba memang berat sekali, iya. Dan itu pun saya dapat itu 40 hari waktu saya daurah Kak. Di Masjid Gufron 40 hari tidak keluar, di situ terus. Alhamdulillah dapat, iya. Sisanya di mana-mana ya, kadang-kadang ya di jalan macet, kadang-kadang macam-macam ya keadaan. Makanya kalau haji ki nanti insyaallah, sudah haji semua? Belum? Mau haji? Amin. Berdoa, ini kesempatan di sini. Iya. Tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu sekalian. Doa sama Allah. Iya. Tidak ada doa yang ditolak Bapak Ibu sekalian. Tidak ada. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, pasti aku jawabkan doa kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau ada yang bertanya padamu wahai Muhammad tentang saya, kasih tahu fa inni qarib, saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, saya jawab doanya kalau dia berdoa. Tapi syaratnya apa doa? Harus yakin. Nah, apa Ustaz? Halawatul iman. Apa 3 kenikmatan iman yang kita bisa dapatkan? Bagaimana cara merasakan kenikmatan iman? Yang pertama, an yakunallaha wa rasulahu ahabbu ilaihi mimman siwah. Kalau mau kita dapatkan kelezatan iman, harus kita belajar bahwa subhanallah, tidak ada yang lebih saya cintai dari Allah dan Rasulnya. Ya. Coba Bapak Ibu sekalian buka, ada bawa handphone semua, bisa satu orang bisa terjemahkan di sini. Buka surah At-Taubah.
In kana aba'ukum. Ayat 24. At-Taubah ayat 24, Bapak Ibu sekalian. Ini bukti bahwa kenapa kelezatan iman itu bisa didapatkan oleh orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dari semuanya, termasuk istrinya, anaknya, suaminya, hartanya. Ini tantangan kita di sini. Coba Om Dodi baca terjemahannya. At-Taubah ayat 24, Om Dodi. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Baca Om Dodi, artinya kasih besar suara tak? Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudara. Satu bapakmu. Bapak-bapakmu itu artinya bapak dan ibu, orang tua. Katakanlah jika orang tuamu. Terus siapa lagi? Anak-anak, keturunan. Kemudian saudara-saudara. Saudara, ketiga. Orang tua, anak, saudara. Subhanallah, kata para ahli tafsir, memang begitu kecintaan. Orang tua, anak, saudara. Lanjut. Istri-istri, maksudnya istri atau suami. Jadi kalau wanita suaminya, kalau suami istrinya. Kemudian wa azwajukum, keluargamu. Berapa mi? 5. Ashiratukum, orang tua, anak, saudara, suami istri dan keluarga. Kemudian lanjut dari harta benda. Harta kekayaan yang kamu usahakan. Harta kekayaan, setelahnya. Kemudian perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya. Perdagangan, bisnis kita, usaha kita, ya, pekerjaan kita. Kemudian dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Rumah, jadi ada 3 kalau dari benda mati. Harta, kemudian pekerjaan, kemudian sampai benda-benda yang kamu sukai. Kemudian lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya. Kemudian serta berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah memberikan putusannya. Nah, tunggu, karena kalau orang yang tidak punya keimanan, dia akan menderita dengan sendirinya, tersiksa. Kemudian dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Subhanallah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat fasik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang kemudian kita kategorikan sebagai kelezatan iman yang pertama, Pak. Dan ternyata dijelaskan dalam At-Taubah ayat 24 bahwa hati-hati, banyak manusia yang berusaha menyaingi posisi Allah. Jangan. Sampai pada titik di mana kita diuji oleh Allah, oleh orang-orang yang kita sayangi. Ketika kemudian orang-orang yang kita sayangi diambil nyawanya oleh Allah, ketika kemudian kita harus berpisah dengan orang tua kita, ketika kita harus berpisah dengan saudara-saudara kita, ketika kita harus berpisah dengan semua orang yang kita cintai, itulah ujian terberat. Kapan Yakub menangis sampai buta? Kapan, Pak? Ketika dia tahu Yusuf sudah meninggal, padahal belum meninggal. Coba bayangkan, dia menangis luar biasa, sampai kata para ahli tafsir, wabiyaddat ainah, menafsirkan kalimat Allah, dan memutih matanya. Artinya ini bola matanya yang hitam, Pak, hampir tidak kelihatan nih, saking dia cintanya Yusuf. Kapan ibu Musa menangis tidak berhenti-berhenti ketika dia hanyutkan Musa di dalam peti di sungai Nil. Tidak pernah berhenti menangis, kerjanya nangis saja. Sampai Allah mengatakan, faraja'naka ila ummika, akhirnya kami kembalikan engkau wahai Musa ke ibumu, kaita qarra ainuha wala tahzan, supaya berhenti menangis itu mamamu. Begitulah kata Allah, supaya berhenti menangis ibumu. Kaita qarra ainuha wala tahzan. Siapa dir? Win. Gabung. Kaita qarra ainuha wala tahzan, supaya dia berhenti menangis. Ternyata manusia itu, Bapak Ibu sekalian,
wajar dia mencintai. Iya. Kapan subhanallah Rasulullah SAW menangis sejadi-jadinya ketika ada yang meninggal? Siapa yang tahu? Tadi kalau Yakub, Yusuf. Kalau ibunya Musa ketika Musa dihanyutkan. Sekarang Rasulullah, siapa yang? Hamzah. Masih ada yang lebih parah dari Hamzah. Ya? Siapa? Khadijah, istrinya. Tidak pernah Rasulullah menangis sedih melebihi ketika wafatnya Khadijah. Yazid duduk. Oke? Jangan lari-lari nak. Tidak pernah Rasulullah menangis lebih sedih, menangis lebih subhanallah sampai pada titik ketika wafatnya Khadijah, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ujian kita dalam keimanan ini, kalau mau kita rasakan kelezatan iman, Bapak Ibu sekalian, ini yang paling berat. Ini hadis Nabi, Bapak Ibu sekalian, ya. Siapa yang mau merasakan kelezatan iman, memang harus Allah di hatinya, Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian yang kedua, an yuhibbal mar'u li akhihi la yuhibbuhu illa lillah. Ini juga yang luar biasa, kelezatan iman yang kedua, Pak. Mencintai orang lain, saudara kita, karena Allah. Kita tidak mencintainya kecuali karena Allah. Misal saya mencintai Dr. Faisal, saya mencintai Om Muhdar karena Allah. Kalau betul-betul tulus ini cinta saya karena Allah, maka saya akan merasakan kelezatan iman. Bahasa sederhananya begini, Pak. Jangan buat satu penyakit hati dengan membenci sesama kita, sesama muslim. Jangan membuat hatimu tersiksa dengan memusuhi bahkan orang yang memusuhimu. Karena kalau dia memusuhimu, dia tersiksa dengan keimanannya. Tapi kalau kita tidak memusuhi orang, bahkan ketika dia buruk, ketika dia berbuat jahat pada kita, maka kita akan merasakan kelezatan iman. Inilah yang dinamakan dalam hadis 7 golongan yang akan dinaungi pada naungan, tidak ada naungan Allah kecuali naungan Allah. Sabatun yadhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Golongan keempatnya rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling ketemu karena Allah, bertemu karena Allah, Pak Syihab, berpisah karena Allah. Dan saya katakan Pak Syihab, saya cinta Pak Syihab karena Allah. Uhibbuka fillah, Pak Syihab. Pak Sudin, saya cinta Pak Sudin karena Allah. Walaupun setelah ini kita berpisah, kita tidak tahu kapan ketemu lagi, tapi pasti Allah pertemukan di surga insya Allah. Ya, asal kita mati dalam keimanan, mati dalam keislaman, pasti itu. Dan ini hadis Nabi, harus kita percaya. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ya, kita tidak mungkin bersama-sama terus. Saya tidak mungkin bersama terus dengan Pak Hidayat, Pak Amal. Tapi yakinlah, pertemuan yang karena Allah, Pak, berpisahnya karena Allah akan abadi di surga Allah. Ya. Itu yang ternyata lezatnya iman yang kedua kata Nabi. Ini hadis Bukhari, Bapak Ibu sekalian. Hadis sahih. Kelezatan iman yang perlu diketahui dalam diri kita, kata Nabi SAW, adalah tentang bagaimana kemudian kita merasakan kelezatan itu dengan bagaimana memperbaiki hati kita sama orang lain. Jadi pertama hati kita sama Allah. Yang kedua hati kita sesama orang lain. Makanya selalu kita baca di zikir pagi petang, wa min syarri hasidin idza hasad. Karena yang membahayakan, Pak. Yazid duduk, Yazid, Alamin. Duduk nak. Abi lagi fokus ceramah. Yazid duduk. Mana abinya kah? Yazid. Ya, duduk dulu ya nak. Yazid, sini dulu sampingnya. Baca dulu Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Kasih besar suaranya. Terus man syarri hasidin idza hasad. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu harus kita muawwidzatain ini. Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, yang merusak seseorang itu hatinya. Ya, penyakit hati ini yang berbahaya. Makanya saya katakan, kalau mau merasakan kelezatan iman, ayo Bapak Ibu sekalian, bersihkan hati kita. Bahkan sama orang yang membenci kita, bersihkan, lupakan. Iya, itu menyiksa diri Bapak Ibu sekalian, menyiksa diri betul. Iya, dan saya betul-betul rasakan ketika terbakar sekolah saya, serius. Disitulah saya mau membenci santri sendiri, itu susahnya luar biasa, Pak. Tiap hari saya nangis, betulan ini. Saya kasih kisah pribadi saya ini. Ya, ketika anak yang kita didik baik-baik, kita kasih menghafal Quran dia, padahal dia dulu di sekolah sebelumnya tidak ada hafalannya. Di sini kita jaga akhlaknya apa segala macam. Tiba-tiba muncul ide-ide psikopatnya dan lain-lain sebagainya, langsung bakar sekolah. Bayangkan, luar biasanya itu ujian, Pak.
Kalau ada teman saya kebakaran karena koslet apa segala, saya kebakaran karena santriku yang bakar. Bayangkan itu, beratnya itu ujian saya. Tapi apakah saya harus membenci? Itu pertanyaan terbesar saya waktu itu. Apakah saya harus membenci? Makanya saya ke Malaysia sama saya punya mertua, Ustaz Ikhwan, ngobrol apa, saya bilang, apakah saya harus membenci? Saya katakan, saya langsung teringat hadis ini, halawatul iman. Dan ternyata memaafkan itu melapangkan dada. Iya. Pulang Malaysia saya datangi, saya kumpulkan orang tuanya, saya temui anaknya di penjara, kemudian saya bismillah saya tanda tangani keinginan saya untuk mengeluarkan mereka, karena Kapolres tidak mau keluarkan kecuali saya yang jamin. Artinya kalau saya tidak tanda tangan ya 12 tahun. Kalau tidak 12 tahun nanti di 12 tahun vonisnya nanti 6 tahun lah dia jalani. Saya bilang subhanallah. Ternyata memaafkan itu melapangkan hati. Dan melapangkan hati itu ketika kita membersihkan, tidak mendendam, itu ternyata kita bisa rasakan lezatnya iman, Pak. Serius. Iya. Dan sampai hari ini tuh anak yang 3 saya masih tangani. Ustadz saya masih ngajar. Tiap hari diurus, tiap hari saya video call. Iya, untuk memastikan. Dan bahkan orang tua murid yang lain itu di sekolah saya sampai bilang begini, Ustadz, tidak nyaman kayak itu kita rasa, Ustadz, kita urus lagi anak yang bakar sekolah atas sendiri. Sampai orang tua yang lain bilang begitu sama saya. Iya. Jangan orang lain. Sampai teman-teman saya dia bilang, antum masih urus itu 3 anak? Saya bilang masih sampai sekarang. Alhamdulillah, laporannya tadi malam sudah 8 juz si Aldian, sudah 2,5 juz si Afif ini. Iya, sudah 7,5 juz si Fayat. Ini laporannya Wildan. Iya, guru saya yang di sana tadi malam tes. Iya. Ini ada laporannya. Ya Ustadz Aldian 7 juz, Fayat 8 juz, Afif 2,5 juz. Coba bayangkan. Dikirimkan beserta dengan video-videonya. Ini anak. Bayangkan, ini ada videonya. Saya kasih tinggal di rumah safety hostnya Jenderal Gerhan di Moncong Loe sana. Tidak ada sinyal, tidak ada apa. Ada ini. Iya. Saya waktu kejadian ini ada Om Dodi jadi saksi. Tidak pernah berhenti menangis sampai saya di Malaysia itu nangis saja saya kerja. Ternyata itu yang membuat besar sekali Pak ujian. Makanya subhanallah itu jadi kelezatan iman kalau ternyata Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian yang kedua adalah kita mencintai seseorang karena Allah. Dia mau salah, dia mau benar, kalau dia karena Allah kita cintai, pasti kita maafkan. Sama Al-Amin misalkan, anak saya, kalau dia buat salah, sebagaimanapun salahnya pasti saya tetap maafkan. Kenapa? Karena saya cintai dia karena Allah. Kan begitu. Apalagi saudara sendiri. Nah itu cuma memaafkan seperti. Dan yang terakhir yang menutup kajian kita pada hari ini, wan yakrah an yauda fil kufr kama yakrah an yuqdhafa finnar. Ini hadis Bukhari Bapak Ibu sekalian. Kelezatan iman yang ketiga adalah dia membenci kembali kepada dosanya, ya, sebagaimana dia membenci ketika dia jatuh kepada api neraka. Misal Bapak Ibu pernah punya dosa, Ustadz masa jahiliyah dulu saya selalu pakai rok pendek, tidak pernah pakai jilbab. Ustadz sekarang saya benci sekali kalau saya ingat itu masa lalu saya. Kalau anda membenci dosa anda itu, an yakraha fil kufr, ya, an yakrah an yauda fil kufr, kata Nabi, dia benci ketika dia ingat masa lalu. Ustadz masa lalu saya dulu, Ustadz saya tidak pernah sholat, saya tidak pernah. Kalau anda membenci masa lalu yang buruk dan berjanji untuk tidak mengulanginya, maka itu bagian daripada anda merasakan kelezatan iman. Ini hadis Bukhari Bapak Ibu sekalian. Hadis riwayat Bukhari. Iya. Nah inilah yang kemudian ingin kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Hadis nomor 16 di riwayat Imam Bukhari, Sahihul Bukhari. Iya. Hadis riwayat Bukhari. 3 kelezatan iman. Tidak ada yang bisa merasakannya kecuali orang yang punya 3 ini dalam hatinya. Ya, makanya dalam awal hadisnya, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga orang saja, 3 jenis orang yang akan mendapatkan kelezatan iman di hatinya. Iya, itulah tadi kelezatan iman itu dalam bentuk itu. Iya, dalam bentuk dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada segala sesuatu. Yang kedua, dia mencintai sesamanya dengan cinta yang karena Allah. Dan yang ketiga, dia membenci kemaksiatannya yang dia lakukan di masa lalu, sebagaimana dia membenci kalau dirinya masuk ke dalam api neraka. Dia tidak suka kalau masuk neraka, maka dia juga tidak suka kalau dia ingat dosa-dosanya yang lalu-lalu. Pernah bayangkan waktu kita dulu, ya Allah saya tidak pernah sholat, ya Allah, terus kita menyesal, kita merasakan, aduh ya Allah, kayaknya saya, kenapa dulu saya begitu. Nah, kalau anda pernah merasakan seperti itu, berarti anda hari ini dikategorikan sebagai orang yang punya kelezatan iman di dalam hati. Oke, apa Om Dodi yang pertama? Lapar nih. Takdir, apa 3 kelezatan iman bisa dirasakan? 1 apa?
Mengapa Anda memaafkan Kamase? Yang pertama tadi yang saya katakan, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi mencintai kepada siapapun. At-Taubah ayat berapa tadi ayatnya? 24. Nih ya. Apa yang kedua, Mama Desi? Bingung ditanya Mama Desi. Iya. Mencintai sesama karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Iya. Dari sini baru harus kita memaafkan, di sini latihan memaafkan, latihan memberi, latihan mengasihi, menyayangi. Iya. Kemudian apa yang ketiga, halawatul iman, Pak Syabuddin? Lupa. Dibisikin. Apa Pak Syabuddin? Membenci dosa-dosa yang telah pernah dikerjakan sebelumnya. Kalau itu sudah dirasakan di hati, kata Nabi, kita telah merasakan kelezatan iman. Baik, saya kira itu Bapak Ibu ya, insyaallah semangat semua. Enak ternyata di pelataran kajian nih. Tahu begini tiap subuh di sini daripada di hotel ya kan? Ya nanti soalnya Mekah tuh nggak ada nunya karpet begininya. Iya. Baru di Mekah kalau mau di dalam harus kita pakai ihram. Allahu Akbar. Nanti kita lihat lagi di Mekah insyaallah. Iya, enak sekali pelatarannya begini. Adakah ada pelataran begini kah? Udah pakai karpetnya. Udah pakai karpet di? Iya, insyaallah. Pakai sajadah masing-masing. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian? Ya. Menjaga sholat selama hari. Itu tadi 40 hari kalau cukup dibebaskan dari dua. Kata Nabi, bara'atan, terbebaskan. Kalau betul-betul ikhlas karena Allah ini ya, 40 hari sholatmu tidak tertinggal. Imam begini, Allahu Akbar, kamu Allah. Dan imamnya imam asli dah, bukan imam masbuk. Allahu Akbar. Kalau imam masbuk bahaya ya. Imam yang betul-betul di masjid di mana antum berada di situ. Misalnya saya di Jakarta, harus imam di situ. Nah ya, makanya kayak musafir itu susah. Secara juga orang yang sering safar susah sekali itu karena dia harus ikuti waktunya, dan dia misalkan antum jamak batal lagi, tidak boleh dijamak, harus sholat yang betul-betul 40 hari tidak ketinggalan. Dan tidak boleh ada jeda. Misalkan antum 3 hari safar, antum bilang saya 30 mau dulu, 10-nya sudah pas safar, tidak boleh, harus berurutan. Itulah beratnya. Makanya teman saya itu orang Afrika, percobaan kelimanya baru selesai. Bayangkan. Itu yang dia bilang yang paling menyakitkan itu percobaan pertama, karena tinggal 2 sholat sakit perutnya. Subhanallah. 2, dibebaskan dari api neraka, dibebaskan dari sifat munafik. Luar biasa itu. Insyaallah. Siapa lagi? Beda-beda masjid. Beda-beda masjid tidak apa-apa. Yang penting imam masjidnya imam masjid yang rawatib, yang betul-betul sholat wajibnya, Pak. Misal kita ke Bantaeng, sholat di situ zuhur, ke Jeneponto sholat asar, misalkan ke Makassar sholat maghrib. Yang penting imam asli masjidnya. Kalau kita imamnya, kalau kau imam bagus lagi. Yang penting imam bukan imam masbuk ya, imam betul-betul imamnya ya. Kita masuk tidak? Nggak bisa. Antum ruku saja, imam sudah ruku, misalkan. Kalau antum tidak dapat rukunya, Ustaz batasnya sampai apa saat ruku? Jadi imam ruku, Allahu Akbar, antum masih dapat rukunya, masih dapat rakaatnya. Tapi kalau imam sami Allah, berarti antum gagal. Ulang lagi dari awal. Berarti anggaplah hari ke-30, 30 kali 5, 150. Hari ke-31 kan sholat yang ke-151 nih. Pas antum sholat subuh telat bangun, nggak bisa. Dulu ada kejadian juga. Dulu ada kejadian. Dia cari sholat subuh. Ini juga lucu Kak. Ini ada mahasiswa tiba ini, mahasiswaku. Saya jelaskan gitu. Qadarullah ini mahasiswa tiba, tinggal di luar karena dia sudah menikah. Subhanallah. Allahu Akbar, kan dia kejar ini 40 hari. Hari ke-30 sekian lah. Dia subuh bangun awal tapi mules. Dia pergi buang air. Dia kasih cepat-cepat, pokoknya selesai buang air dia cari masjid. Qadarullah di daerah saya yang paling lama itu sholat setibah kampusku, karena jadwal subuhnya itu paling lama. Jadi kalau saya biasa terlambat kata, misalkan qadarullah sakit perut atau apa, saya lari ke setibah karena dia mulainya itu 5.15 baru mulai sholat subuh. Karena nunggu mahasiswa toh wudu apa. Ini anak dia kejar ke setibah kodong. Pas ruku baru dia dapat sami Allahu liman hamidah. Dia berhenti di motornya, dia bilang, Ustaz, saya berhenti di motor itu menetes air mataku, Ustaz. Gemetar karena dia tahu tidak ada yang berbeda masjid lebih terakhir sholatnya dari setibah.
Subhanallah. Ada tuh orang dia cari lagi masjidnya, makin dia cari makin terlambat. Lebih baik pasrah maki. Kalau terlambat begitu pasrah maki. Daripada tuh kita bilang di Baruga sudah sholat, kita cari di Antang sudah dia sholat, kita cari pasrah maki. Karena tidak mungkin itu, karena jadwal hampir sama semua. Iya, siapa lagi tadi? Berarti tidak kalau perjalanan. Kalau perjalanan itu tadi saya bilang, pokoknya tidak berlaku musafir di sini. Iya, tidak berlaku. Itulah susahnya kayak saya kok dong. Musafir ki, sering ki jama. Iya dok. Perempuan, motong ki pasti toh. Perempuan sebenarnya tidak wajib dok. Iya. Ini dikasih tahu Nabi untuk laki-laki. Iya. Karena waktu itu asbab nuzulnya ini hadis, ya, laki-laki Rasulullah ingin mengajak para sahabat meramaikan masjid dan berlomba soft pertama. Ini sebab nuzulnya. Tapi kalau perempuan mau boleh nggak dia dapat? Boleh. Makanya Nabi itu sebenarnya, kata Nabi itu, perhatikan ini masalah ke masjidnya saya perempuan dulu saya bahas dok. Sebelum kita masuk masalah 40 harinya. Nabi mengatakan, afdalus sholatin nisa fi qa'ri buyutihin. Sebaik-baik solatnya perempuan di dalam sekalinya rumahnya, qa'run. Bahkan dalam hadis terpisah Nabi mengatakan, salatuha fi gurfatiha afdal min salatiha fi wasati baitiha. Salatnya dalam kamar lebih baik daripada salatnya di ruang tengah. Dan salatnya di ruang tengah lebih baik daripada salatnya di ruang tamu. Ini hadis. Jadi seakan-akan Nabi ingin mengatakan, makin tersembunyi tempat perempuan salat, makin besar pahalanya. Karena kata Nabi, di dalam kamarnya lebih baik dari di ruang tengah, di ruang tengah lebih baik dari di ruang tamu. Artinya ini seakan-akan menunjukkan bahwa makin terpencil itu sholatnya. Makanya Maryam, apa kata Allah tentang Maryam, ibunya Isa? Di mana dia sholat? Di mihrab. Ada mihrab sholatnya Maryam. Itu makanya ibu-ibu di rumah bikin musola. Musolanya tidak usah pakai bangunan, tidak usah. Satu sejadah letakkan khusus di depannya, tembok kah apakah, dan jangan ganggu-ganggu. Itu khusus untuk sholat. Nah itu kata para ulama sudah boleh dikatakan mihrab juga itu, tempat-tempat yang seperti itu. Nah itu untuk perempuan. Nah Ustadz, terus bagaimana kalau perempuan mau ke masjid sholat subuh? Nah inilah uniknya. Karena di saat yang sama Nabi mengatakan bahwa sebaik-baik sholatnya wanita itu di rumahnya, tapi Nabi juga mengatakan la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Ini juga kata Nabi, kamu jangan larang hamba-hamba Allah dari perempuan kalau dia lagi mau ke masjid, ke rumah Allah. Jadi perempuan apa hukum ke masjidnya? Tidak boleh, sebaik-baiknya di rumah, tapi tidak boleh dilarang. Jadi kalau misalkan istri saya mau ke masjid, ya saya ajak. Dia bilang istriku, Abi mau ikut ke masjid supaya saya dengar kajian sekaligus maghrib isya. Saya ajak istri saya. Ya, uminya Alamin biasa begitu. Ya, Abi mau ikut. Iya. Tapi kalau tidak ya tidak. Kalau dia lagi mau ikut, ya dia ikut. Abi mau ikut sholat subuh, ayo. Ada kajian subuhku misalkan, ayo Mi. Tidak boleh dilarang. Nah, makanya ibu-ibu yang mau, ya harus melihat syarat-syaratnya. Pertama Bu, tidak membebani. Kalau Ibu Mona mau toh Bu Dokter, tidak membebani. Dalam arti tidak membebani apa Bu? Ibu kan perempuan. Jangan sampai gara-gara ibu kejar itu sholat, terbengkalai anak-anak di rumah. Nah, jangan sampai orang tua terbengkalai, suami terbengkalai. Nah itu satu. Yang kedua, tidak menampakkan aurat. Makanya sebaik-baik softnya perempuan di mana? Paling belakang. Sebaik-baik softnya laki-laki paling depan. Ini yang mengatakan Rasulullah, bukan saya. Makin di belakang. Nah, cuma kan jantung pakai itu rumus kalau ada soft kosong di sini. Dibilang tidak, saya tidak mau. Kenapa? Paling bagus, paling bagus. Tidak juga gitu. Maksudnya itu sebaik-baik softnya paling belakang, itu sebenarnya maknanya, hikmahnya adalah makin tertutup itu perempuan, makin bagus. Nah, kemudian yang ketiga, selain tidak menampakkan aurat, juga jangan sampai perempuan itu menyiksa dirinya sendiri sehingga dia capek jalan, dia sakit, tidak boleh. Karena fisik perempuan tidak sama dengan fisik laki-laki. Makanya digas memang sama Nabi kalau untuk anak muda, untuk laki-laki ke masjid. Saya tantang ya 40 hari, saya bebaskan kamu dari api neraka, saya bebaskan kamu dari sifat munafik. Itu langsung sahabat. Dan ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ada Abu Hurairah. Itu berhasil semua 40 hari. Iya. Tadi Ustaz dan Nusaibah mau nanya? Sama ya? Oke, untuk perempuan juga ya. Iya, insyaallah. Baik, saya kira itu insyaallah Bapak Ibu sekalian. Koper ya Kak ya, habis ini Kak ya. Jam berapa? 9 lah. Jam 9 lah ya. Koper sudah keluar semua insyaallah.
Baik, kita berdoa kepada Allah semoga kajian kita hari ini bermanfaat dunia dan akhirat. Allahumma rzuqna halawatal iman. Itu selalu kita baca itu doa Bapak Ibu sekalian. Coba ikut saya. Allahumma inni as'aluka halawatal iman. Allahumma inni as'aluka halawatal iman. Apa artinya tadi halawatal iman? Kelezatan iman. Minta itu sama Allah. Minta itu sama Allah supaya kita nikmati iman kita ini. Allahumma inni as'aluka halawatal iman. Allahumma inni as'aluka halawatal iman. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Minta juga ini doa Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang terbaik. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ini doa Nabi zikir pagi petangnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami meminta ilmu yang bermanfaat padamu ya Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban. Ya Allah, kami meminta rezeki yang tayyib ya Allah, yang berkah, yang halal ya Allah, yang Kau ridai ya Allah. Wa amalan mutaqabbalan, dan kami meminta amalan yang Kau terima ya Allah. Terima amalan kami selama di Madinah ini ya Allah. Terima amalan-amalan kami, ruku kami, sujud kami, sedekah kami. Terima semua amalan-amalan kami ya Allah. Jadikan amalan kami amalan yang Kau ridai. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami meminta ridhamu dan surgamu ya Allah, dan kami minta agar Engkau menjauhkan kami dari murkamu ya Allah dan api nerakamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka tsabat fil hayah. Ya Allah, kami meminta istiqamah. Allah marzuqnal istiqamah. Ya Allah, rezekikan kepada kami istiqamah dalam agamamu ya Allah. Allah marzuqnal istiqamah. Allah marzuqnal istiqamah. Allah marzuqnal istiqamah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inni nas'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid din. Allahumma afina fi badina. Allahumma afina fi sam'ina. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma inna nashhaduka annaka anta Allah la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduka nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu laka bi ni'matika alaina nabu bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah, berapa jumlah Quran? 80 Quran, alhamdulillah. Berapa jumlah dana total donasi itu? 11 juta, alhamdulillah. Dari jamaah dan dari luar juga, dari Instagram, apa, dari Facebook. Total alhamdulillah 11 juta. Nanti bapak-bapak yang mau ikut bawa, insya Allah jam berapa kita bawa Ustaz Mutasim bagusnya? Sebelum Jumat. Sebelum Jumat. Jangan setelah sarapan. Biar urus koper dulu. Jam-jam 10 ya. Sudah ramai di setelah sarapan. Jam berapa bagus? Setengah 9. Setengah 9 atau jam berapa? Atau antum bawa, atau suruh orangnya bawa ke sini. Ya, kita tunggu, kita sholat dulu baru langsung ini bagi toh. Kita kasih masuk langsung di dalam. Masing-masing bawa toh. Perempuan juga kasih masuk sebagian di sana ya. Di tempat perempuan. Insyaallah. Pahala luar biasa nih baca orang. Baik, itu Bapak Ibu sekalian, insyaallah. Nah, kalau ada yang mau badal umroh, nanti boleh kasih tahu ke Om Muhdar. Om Muhdar nanti dicatat. Nanti gantian, siapa tahu saya kosong juga badalku. Bisa pas badal saya nanti saya umroh saya nanti saya badalkan. Ustadz Mutasim, Ustadz Dahlan, ya, ada beberapa ustadz yang siap badal umroh, insyaallah, ya. Ya, misal orang tuanya, bapaknya, ibunya sudah wafat, boleh nanti kita badal umrohkan. Nanti di kita ada sertifikat badal dari lembaga kita dan dari travel juga insyaallah ada sertifikatnya bahwa resmi dibadalkan. Yang membadalkan misalnya Ustadz Farrozi Ansor, Ustadz Dahlan, Ustadz Mu'tasim, begitu. Ya, memang kita selalu buka Bapak Ibu sekalian karena kita tahu banyak kodong jamaah ya, orang tuanya sudah wafat, sudah mau dibadalkan orang tuanya. Ustadz, saya badalkan orang tuaku Ustadz. Oh iya Ibu, nanti dicatat ya. Nanti tapi satu orang ya, satu ya. Maksudnya saya juga tidak bisa badalkan banyak-banyak ya. Paling satu orang yang bisa saya bantu. Ustadz Mu'tasim juga satu, Ustadz Dahlan
Ya nanti kalau Ustaz Dahlan mungkin bisa lebih karena dia tinggal di sini toh. Bisa 2 atau 3 orang nanti insyaallah. Ya nanti kita lihat insyaallah. Ya nanti langsung koordinasi sama Om Muhdar saja itu masalah badal umroh Om. Ya. Saya kira itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa salat 2 rakaat dulu ya sambil kita juga nunggu Quran datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.